Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra Halim Saparpade. Saya mahasiswa dari Universitas Ihsan Gorontalo. Saya jurusan Teknik Informatika. Oke. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk merakit sebuah komputer dari merakit sampai dengan penginstalan Windowsnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu proses perakitannya. Oke, ini adalah semua komponennya dan ini adalah motherboardnya. Dalam motherboard ini terdapat soket CPU, soket RAM, dan juga soket peripheral lainnya, yaitu SATA, ada PCIe dan juga LAN card. Dan ini ada terdapat soket untuk colokan dari power supply-nya, yaitu 24 pin. Oke, selanjutnya pemasangan yang pertama yaitu CPU-nya, yaitu prosesor. Untuk pemasangannya kita harus memerhatikan segitiga yang ada yang sudah disediakan khusus oleh CPU-nya. Oke, untuk pemasangannya kita juga perlu memerhatikan untuk lekukan yang berada pada soket dan juga CPU-nya. Oke. Menurunnya secara perlahan. Oke. Sebelum kita mengunci pengaitnya, kita perlu cek terlebih dahulu apakah CPU-nya sudah terpasang dengan sudah terpasang sesuai dengan lekukannya. Kalau udah, kita kunci. Oke. Kalau sudah, yang kedua pemasangannya yaitu RAM. Untuk RAM, karena di sini dia cuma mempunyai dual channel, jadi kita terserah memasang RAM-nya di slot pertama atau slot kedua. Cuman saran saya kita memasang slot RAM-nya di slot pertama saja. Untuk pemasangannya kita harus buka juga kunci pada setiap sudut dari soketnya ini. Oh ya, untuk pemasangannya harus melihat lekukan juga, harus disesuaikan, jangan sampai salah pasang ya, karena akan berakibat fatal. Oke, untuk pemasangannya sampai bunyi klek. Oke. Selanjutnya yaitu pemasangan heatsinknya. Oke, untuk pemasangan heatsinknya juga sama, kita harus melihat di setiap lubang yang sudah disediakan pada motherboardnya. Oke, kita pasang. Oke. Untuk heatsinknya sudah terpasang, CPU-nya juga sudah terpasang, RAM-nya juga sudah terpasang. Saatnya kita memasukkan motherboard ini ke dalam casingnya. Oh ya, satu lagi ini. Untuk colokan heatsinknya kita bisa melihat di sudut kanan atas ataupun di bawah ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di sini udah ada lubangnya, jadi tinggal sesuaikan saja. Tinggal pasang. Oke. Semua sudah selesai dan saatnya kita pindah ke casingnya. Oke, selanjutnya pemasangan motherboard ke dalam casing. Oke. Untuk memasukkannya kita perlu melihat dudukannya. Kita sesuaiin yang ada dalam casingnya. Oke, menaruhnya secara perlahan. Oke. Jika sudah, kita akan membautnya. Untuk teknik membautnya, kita harus membautnya secara silang. Pertama dari sudutnya ini. Oke. Yang kedua itu kita bautnya secara silang. Oke. Pemasangan motherboardnya sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan memasang power supply ke dalam casing.
Oke, untuk power supply ini dia mempunyai kabel 24 pin dan juga 4 pin untuk soket CPU dan Molex. Oke. Pertama-tama kita harus memasang kabel 24 pin ini ke dalam motherboardnya dan kita harus memerhatikan soket yang sudah disediakan di sini yang warna putih ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan pasang kabel 24 pinnya. Oke. Kabel 24 pin sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang yaitu konektor 4 pinnya. Konektor 4 pin. Untuk konektor 4 pinnya yaitu di samping 24 pin. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tinggal mengikuti soketnya yang sudah disediakan. Ini adalah 4 pinnya. Kita masukkan. Oke. 24 pin, 4 pin sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang peripheral yang lain yaitu seperti hard disk ya. Untuk kabelnya kita menggunakan kabel SATA. Oke, kabel SATA ini kita harus colok di soket SATA yang berada di motherboard ini ya. Oke. Pertama kita pasang dulu. Oke, kalau sudah kita colok di harddisknya, oke. Harddisk sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasangi kabel daya agar bisa harddisknya bisa berjalan. Jadi kita harus untuk melihat kabel daya ini seperti ini. Oke, langsung aja kita colok di harddisknya. Oke. Perkabelan untuk harddisk sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan memasang yaitu ini namanya front panel. Ya, ini adalah bagian paling sulit bagi mungkin teman-teman yang masih awam untuk merakit. Cuman tenang aja, untuk cara memasang ini sudah terdapat pada motherboardnya ini. Nanti dia akan ada keterangan F panel. Ini ya, F panel. Ini. Oke. Dan untuk pemasangannya juga ini tidak bisa asal-asalan ya, karena akan berakibat fatal apabila salah satu kabel ini tidak terpasang pada tempat yang sudah disediakan. Oke, langsung saja pertama-tama kita akan memasang yaitu power LED-nya ya. Di sebelah sini. Ini ya. Ini power LED-nya, jangan lupa ya. Kita pasang di sudut kiri paling atas ya. Maaf, ini agak sulit karena harus membutuhkan kesabaran untuk memasang ini. Cepat di sini. Gampang itu. Selanjutnya power LED udah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang kabel yaitu HDD LED ini ya. Kita melihat juga untuk plus minusnya, jangan lupa karena kalau salah pasang akan berakibat fatal. Oke. Kita akan lihat keterangan sini. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena udah ada keterangan di dalam motherboardnya.
Untuk HDD LED untuk plusnya itu di sebelah kiri dan untuk minusnya di sebelah kanan. Dan untuk letakannya ini berada di bawah power LED. Langsung aja kita pasang di sebelah sini deh. Nah, oke. HDD LED-nya udah terpasang. Selanjutnya yaitu kita memasangi yaitu power SW. Untuk power SW ini tidak ada keterangan untuk plus dan minusnya. Jadi terserah teman-teman ingin memasangi. Cuman dia harus dipasang di sebelah power LED. Gitu guys. Pasang aja, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Tenang aja. Ini tidak akan salah karena udah ada keterangannya di dalam motherboard. Oke, power SW udah terpasang. Selanjutnya kita akan memasangi reset SW ya. Kita pasang di bawah. Kita akan memasangi reset SW. Oke. Dan sudah terpasang ya reset SW-nya. Untuk front panelnya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasangi untuk USB-nya. Ini USB-nya ya. Kita akan pasang. Untuk USB-nya ini kita harus melihat lubangnya juga ya. Sudutnya ini tidak terpasang, jadi kita sesuaiin dengan yang ada di sini. Tolong ini ya. Ini ya untuk USB-nya ya. Oke, kita pasang. Ini. Oke. Selanjutnya yaitu audio. Untuk audionya berada di sebelah kabel front panelnya ya. Oke, kita pasang. Oke, semua udah terpasang. Oke, saatnya nanti kita akan melanjutkan ke proses booting flash disk dan juga penginstal Windows. Oke teman-teman, nah sekarang kita memasuki di tahap kedua yaitu proses bootingan flash disk. Untuk menjadikan flash disk sebagai bootingan atau menjadikan flash disk sebagai wadah penginstalan Windows, yaitu teman-teman membutuhkan flash disk berukuran yaitu minimal 16 GB, dan di sini saya sudah mempunyai flash disknya. Ini sebagai contoh ya. Oke. Dan teman-teman membutuhkan yaitu aplikasi Rufus dan juga sebuah file yaitu Windows 10 yang berformat ISO ya. Oke teman-teman, kita buka aplikasi Rufusnya terlebih dahulu. Nah, jika udah, teman-teman harus nyolok flash disk ini ya. Kita colok dulu ya, bentar. Bentar. Kita tunggu sampai dia muncul ya. Nah, di sini filenya udah muncul ya untuk flash disknya. Oke. Untuk memilih flash disknya di sini langsung terdeteksi ya. Jadi teman-teman tak usah khawatir, sini langsung terdeteksi flash disk yang teman-teman udah masukin tadi. Dan selanjutnya itu pemilihan boot selectionnya. Teman-teman harus memilih file yaitu Windows ya, Windows 10 yang teman-teman udah download lewat Google atau dari manapun itu. Yang pasti dia membutuhkan yang namanya file Windows, dan sini saya sudah menyediakan Windows 10 yang 64 bit. Oke, kita open. Nah, untuk image optionnya di sini saya menggunakan standar Windows installation seperti ya udah dipilih otomatis dari aplikasinya, dan partisinya GPT dan bla bla bla, UEFI, target system. Untuk format optionnya saya tidak berubah apapun, ini udah otomatis dari aplikasinya.
Dan langsung saja kita start ya untuk proses bootingannya. Kita start dan oh ya, ini untuk proses bootingan ini akan apa ya namanya? Ini akan kehilangan semua data atau bisa disebut sebagai format ya. Jadi apabila flash disk teman-teman ada data-data penting, diharapkan untuk segera di backup terlebih dahulu ya. Oke, kita oke dulu. Nah, ini proses deleting partisinya. Kita tunggu bentar. Nah, proses bootingannya ini udah berjalan ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia teman-teman tampilan booting flash disk-nya udah selesai ya. Statusnya di sini udah ready dan notifnya udah ready dan berwarna hijau ya. Berarti ini udah berhasil. Dan proses bootingan tadi memakan waktu sekitar 20 menitan ya, lumayan lama, hampir setengah jam. Oke. Untuk tahap booting flash disk-nya udah selesai. Selanjutnya kita akan pergi ke settingan BIOS-nya. Nah, oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu setting BIOS. Nah, untuk setting BIOS ini, untuk menjadikan flash disk yang sudah kita Rufus tadi agar kita jadikan sebagai bootingan ya, untuk bootingan memasuki ke Windows setupnya. Nah, pertama-tama yaitu kita sediakan flash disk tadi yang udah kita Rufus dan kita colokin terlebih dahulu ya. Bentar ya, colokin dulu. Oke. Jika sudah, teman-teman pergi ke pencarian dan teman-teman ketik reset PC ya. Nah, kalau udah teman-teman klik ini reset PC. Oke, di pilihan sini teman-teman memilih Advanced Startup ya. Nih, Advanced Startup ya. Langsung saja restart now. Dan kita restart. Untuk flash disk tadi jangan dicabut dulu ya, agar bisa terbaca di setting BIOS nanti. Oke, kita tunggu. Apa? Nah, ini udah muncul ya. Oke. Nah, ini udah muncul tampilannya ya. Oke, teman-teman, jika teman-teman sudah memasuki di tahap ini, teman-teman pilih yang troubleshoot ya. Nah, untuk troubleshoot ini teman-teman pilih advanced option dan ke UEFI firmware settings ini ya. Oke, kita klik. Oke, dan kita restart. Oke. Untuk proses ini dia akan masuk ke mode BIOS-nya ya. Nah, oke. Teman-teman, ini adalah tampilan BIOS-nya ya. Nah, ini ada keterangan dari BIOS versinya. Ini adalah spek dari PC ini ya. Itu Intel Gen 11 lah, i5 ya, generasi ke-11, dan RAM-nya 8GB ya. Dan dia sudah mempunyai grafik bawaan, yaitu Intel Iris ya. Oke. Dan kita bisa cek di sini ada colokan tadi, yaitu ada USB mouse sama flash disknya ya, ini ya. Ini udah terbaca dan ini adalah ukuran LCD-nya yaitu 1080 ya. 1920x1080 yang artinya ini udah full HD. Oke. Lanjut ke storage, ini storage-nya udah SSD NVMe SSD juga ya, yaitu 500 GB. 512 GB, sorry. 512 GB ya. Nah, NVMe SSD ini udah sangat kencang ya dan sangat direkomendasi untuk teman-teman yang mau ngerakit komputer ya. Oke. Di sini adalah kecepatan CPU fan-nya. Ini kita bisa lihat 3000 rpm ya, itu lumayan cepat ya.
Dan ini kita bisa cek suhu dari CPU-nya 61 derajat Celcius, ini juga normal ya. Dan ini adalah baterainya ya, 78% primary, oke. Dan ini aksesnya, level administrator, dan ini adalah boot priority. Nah, untuk memasuki pemilihan bootingnya, yaitu teman-teman ke advanced mode. Untuk masuk ke advance mode, teman-teman tekan F7 ya. F7. Nah, oke. Untuk sudah masuk ke mode advance-nya, selanjutnya teman-teman cari ke pilihan yaitu boot. Nah, untuk boot ini teman-teman wajib perhatikan yaitu boot option-nya. Nah, di boot option pertama yaitu bootingan yang seperti biasa, yang kita apabila kita merestart PC kita, dia akan kembali ke Windows semula. Dan untuk agar kita bisa menginstal Windows yang baru, kita hanya perlu menaikkan boot option ini. Yang kedua, dinaikin ke boot option yang pertama atau diprioritaskan ya. Oke, caranya kita memilih yaitu teman-teman change option ya. Teman-teman select di atas ini, dan teman-teman pilih yang ini, UEFI HP bla 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 dan seterusnya. Itu adalah nama flashdisk dari yang sudah kita colok tadi ya, yaitu HP nih, udah kelihatannya HP, dan ini juga ini mereknya HP. Teman-teman pilih yang UEFI ya, kita pilih. Nah, jika sudah Windows boot tadi, dia jadi di kedua, dan untuk booting yang dari flash disknya ini, yang ini ya, dia jadi pertama. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal exit, save dan exit ya. Teman-teman ke save and done, teman-teman save, change and exit. Oke, kita save change dulu dan kita exit. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah melalui tahap yaitu setting BIOS ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki di penginstalan Windows-nya. Nah, untuk penginstalan Windows ini udah tampilannya ya tadi. Ini adalah tampilan Windows setup-nya. Nah, untuk cara menginstalnya, ini ada bahasa untuk menginstal ya. Kita ini sudah disediakan English, jadi ini bahasanya sudah udah universal ya. Oke. Selanjutnya yaitu time dan currency-nya. Formatnya kita harus wajib memilih yang Indonesia ya. Indonesia. Oke, Indonesia. Dan untuk keyboardnya, metodenya ya, kita ke US aja. Oke. Habis itu kita next dan install now ya, install now. Oke, setupnya lagi startingnya. Kita tunggu. Nah, apabila teman-teman udah mempunyai Windows original ya, teman-teman bisa memasukkan kode produknya di kolom yang sudah disediakan itu ya. Kalau dan apabila teman-teman belum memiliki Windows original, teman-teman skip aja ya, skip aja bagian ini, yaitu dengan menekan I don't have a product key. Oke, kita pilih yang ada I don't have. Nah, untuk pemilihannya ini kan ada banyak ya, Windows 10 Home, Edukasi, Pro, dan lain-lain. Saran saya teman-teman memilih yang Windows 10 Pro ya. Kenapa saya menyarankan itu? Karena Windows 10 Pro itu sudah bisa dibilang fiturnya udah banyak ya, udah lengkap ya. Jadi teman-teman memilih Windows 10 Pro. Kalau sudah, teman-teman next. Oke, next. Nah, ini adalah proses penginstalannya seperti biasa ya. Ini I accept the license terms, next. Nah, ini yang bagian paling penting juga. Untuk pemilihan instalasinya, teman-teman harus memilih yang custom ya. Nah, jika udah, ini adalah tampilan penyimpanan teman-teman ya. Ini adalah penyimpanan.
Di sini saya sebagai contoh saya mempunyai penyimpanan yaitu sebesar 50 GB. Nah, untuk penyimpanan ini kita wajib mempartisinya ya dengan cara kita klik new. Nah, cara untuk mempartisinya yaitu dengan cara teman-teman hitung untuk ukurannya ini yaitu 51.200 MB atau setara dengan 50 GB ya. Cara menghitungnya yaitu teman-teman ke kalkulator, teman-teman masukkan nominal tadi ya. Contohnya saya mempunyai 51.200. Nah, dibahagi 2. Nah, sama dengan 25.600 ya. Dan hasil yang tadi ditambahi 100. Sama dengan 25.700 dan itu adalah hasil partisinya. Jadi untuk rumusnya kayak gitu ya, cara mempartisinya. Kita masukkan 25.700. Nah, jika udah teman-teman apply dan kita lihat apa yang terjadi, ini oke aja, and boom, sudah terpartisi. Untuk drive partisi 1 yang keterangannya itu sistem ya, type-nya sistem, ini adalah ini adalah penyimpanan untuk backup-nya. Jadi sewaktu misal teman-teman kenapa atau filenya error, teman-teman bisa backup sini. Dan untuk partisi 2 ini adalah tipenya primary. Nah, primary ini adalah tempat penyimpanan yaitu drive C ya. Dan untuk drive C-nya ini adalah lokasi penyimpanan yang akan kita install Windows nanti. Oke, yang di bawah ini adalah drive yaitu unallocated space. Ini adalah penyimpanan untuk data D-nya atau drive D. Oke, selanjutnya kita install di drive C-nya ya. Ingat yang tipenya primary. Kita harus menginstalnya di sini. Oke. Jika udah kita next aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk proses penginstalan ini kita tinggal tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, karena dia udah memakai SSD jadi dia cepat dong. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oh iya, satu hal lagi, apabila teman-teman sudah selesai menginstal dan komputernya ke restart sendiri ya, teman-teman harus cepat-cepat untuk menyabut flash disknya ya. Apabila teman-teman tidak menyabut flash disknya, dia akan terus memutar ke Windows setupnya, atau bisa dibilang dia terus kembali ke proses penginstalan Windowsnya. Jadi bisa dibilang rugi ya, waktu teman-teman udah kebuang banyak. Oke, kita tunggu aja ini ya proses penginstalannya. Oke teman-teman, ini udah 93% ya. Oke, sedikit lagi dia udah mau selesai instalasi ya. Dan untuk instalasi feature dan update-nya itu terhitung cepat ya. Oke, kita tunggu 93%. Apabila teman-teman udah ngerestart sendiri kayak gini, teman-teman cepat cabut ya flash disknya ya. Nih, udah dicabut. Oke. 2 1. Nah, ini dia udah restart sendiri ya. Kita tunggu aja. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke pemilihan negaranya ya. Sini kita memilih Indonesia, tetap Indonesia ya. Yes, kita next yes. Oke, just a moment. Kita tunggu. Nah, this is the right keyboard layout, dan kita yes juga, US ya. Nah, ini kalau untuk ini kita skip aja. Oke. Tunggu bentar ya. Nah, ini untuk networknya, ini kita pilih I don't have internet ya. Oke. Nah, untuk ini teman-teman bebas mau pilih apa, cuman saran saya kita continue with limited setup ya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke pengisian namanya, yaitu nama PC kita ya.
Terserah teman-teman mau memasukkan namanya apa ya. Contohnya saya memasukkan nama CP. Oke, CP aja ya. CP. Oke, langsung kita next. Dan apabila teman-teman ingin memakai password, silahkan. Saya memilih untuk tidak memakai password ya. Kita next. Oke, kita tunggu just a moment. Nah, untuk pilihan ini saran saya teman-teman matikan semua aja ya. Oke, matiin semuanya. Oke, kalau udah teman-teman accept aja. Kita tunggu just a moment. Oke. And hi, welcome to Windows 10. Okay, we're getting everything ready for you. Okay, this might take several minutes. Don't turn off your PC. Okay, leave everything to us. Okay, kita tunggu. Almost there. Okay, and boom, kita sudah masuk ke Windows 10. Jadi untuk penginstalan Windows sudah selesai, dan ini adalah tampilan awal dari Windows 10. Oke, ini adalah tutorial rakit PC dari saya, dan juga bootingan flash disk, dan setting BIOS, dan terakhir yaitu penginstalan Windows. Oke, semua tutorialnya saya udah rangkup di dalam satu video ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.